di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Rahma Yunistorus. Saya mengajar di Miss Asi Sofi Muniroh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, dengan NIM 25211011736. Mahasiswa PPG Batch 4 tahun 2025, Mapal Fikih di LPTK Universitas Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Miss Asi Sofi Muniroh dengan materi jual beli dan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali. Dan sebelum itu, ayo kita masih ingat kan himne madrasah? Ayo berdiri kembali. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi jual beli. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, pengertian jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai, yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau kepada yang lain atas dasar saling merelakan, dan keduanya menerima untuk dibelajarkan dengan ijab dan kabul menurut cara yang diatur oleh syarak. Hukum jual beli. Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh. Artinya setiap orang dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya, yaitu jual beli yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu mubah atau boleh, merupakan hukum asal jual memerlukan barang yang dijual. Haram misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Jual beli dengan sistem ijol, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah selain anak binatang itu hidup atau mati. Barang yang diperjualbelikan, alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli, yaitu uang. Akad, yaitu ijab dan kabul antara penjual dan pembeli. Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangannya. Misalnya, saya jual barang ini seharga 100.000, sedangkan kabul adalah perkataan pembeli
dalam menerima jual beli. Misalnya, saya beli barang itu seharga 100.000. Saya rasa jual beli, balik, berakal sehat, tidak ada pemborosan, suka sama suka atau saling rela. Saya rasa barang yang diperjualbelikan, barang itu suci, barang itu bermanfaat, barang itu milik sendiri, barang itu jelas, barang itu dapat diketahui kedua belah pihak. Hikmah jual beli, mencari dan mendapatkan karunia Allah, menjauhi riba, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi, menjaga kehalal rezeki, produktivitas dan perputaran ekonomi akan berjalan secara dinamis, silaturahmi dan perbanyak jalan kita di masyarakat. Masing-masing merasa puas, penjual dan pembeli masing-masing telah berdagang ketika tawar-menawar, menjauhkan orang dari memakan atau memiliki harta yang batil. Khiyar, pengertian khiyar. Pengertian al-khiyar menurut bahasa adalah memilih yang terbaik. Khiyar dalam jual beli mursara ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majlis. Khiyar majlis yaitu khiyar antara penjual dan pembeli, boleh meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu masih berada di tempat akad jual beli. Jika keduanya telah berpisah, maka hak khiyar tidak berlaku lagi. Yang syarat ialah hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Masa berlakunya khiyar syarat adalah 3 hari. Khiyar ain adalah hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Nah, Nana, itu tadi fikih materi jual beli. Semoga Nana paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulang kembali ya nak, yang ada di video kita tadi ya nak, yaitu pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa berarti al-bai, yang artinya al-tijarah, dan al-mubadalah, yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan kabul menurut cara yang diatur oleh syariat. Jadi hukum jual beli adalah boleh, ya kan nak? Yang pertama adalah mubah. Yang pertama adalah mubah, boleh, merupakan hukum asal jual beli. Yang kedua wajib. Kenapa dia bisa dibilang wajib? Apabila menjual merupakan keharusan. Misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Kamu menjual emas karena kamu kelaparan, kan? Itu hukumnya wajib. Maksudnya kita punya emas tapi perut kita lapar. Terus ada yang ketiga hukumnya yaitu sunnah. Apa contohnya nih? Misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang kita jual tadi. Contohnya kamu punya kereta banyak, kan? Tetangga sedang kereta itu kita jual sama orang yang membutuhkan. Yang keempat adalah yang terakhir haram. Kenapa? Misalnya kita menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, seperti menjual untuk maksiat. Apa itu kamu tahu contoh maksiat nak? Menjual sabu-sabu boleh nggak? Menjual minuman-minuman keras boleh nggak? Jadi hukum jual beli ada berapa? Sekarang ada yang mau bertanya ini? Berdirilah. Membeli barang untuk dirimu hukumnya apa
Ke depan dulu nak. Lihat ini soalnya ya nak. Soalnya dilihat. Itu kalian isi ya, kalian jawab. Udah gitu nanti udah selesai kalian jawab. Kalian diskusikan antara kelompok-kelompok kalian masing-masing. Nanti ada salah satu perwakilan dari satu kelompok untuk maju kemari ya nak, mempresentasikan hasil dari jawaban tugas kalian ini ya. Sebelum kita presentasi, kita stretching dulu ya nak. Ayo, tepuk anak soleh. Ini nanti per kelompoknya maju satu-satu ya nak. Ini sekarang yang maju kelompok pertama, yaitu kelompok Fatia. Silakan siapa yang maju? Soal pertama, saat kita membeli sesuatu di toko, kita disebut sebagai A. Penjual, B. Pembeli, C. Pelukis, D. Petani. Jawaban saya adalah pembeli. Betul anak? Betul untuk Fatia. Maju kembali. Kelompok kedua, yaitu kelompok Najwa. Maju ke depan. Soal pilihan ganda mengenal jual beli dalam Islam. Uang digunakan untuk A. Menggambar pemandangan, B. Membeli barang atau jasa, C. Bermain layang-layang, D. Membersihkan kelas. Jawaban saya adalah B. Membeli barang atau jasa. Betul anak? Tepuk tangan untuk kelompok Najwa. Sekarang maju kelompok 3, yaitu kelompok Simpani.
Seseorang yang menjual barang disebut apa, Nak? Penjual. Iya, ya. Jawabannya penjual. Silakan duduk, Nak. Tepuk tangan. Masih ada kan yang belum terjawab, kan, Nak? Umi yang membacakan, kalian yang menjawab, ya, Nak? Contoh kegiatan jual beli adalah A. Anak bermain mainan, B. Ibu membayar sayur di pasar, C. Siswa membaca buku, D. Kakak sedang tidur. Ada yang tahu, Nak? Ya, kakak itu. B. Ibu membayar sayur di pasar. Ya, tepuk tangan. 7. Kedua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli adalah A. Penjual dan pembeli, B. Guru dan murid, C. Petani dan nelayan, D. Dokter dan pasien. Ada yang tahu, Nak? Oh, Bila. Maju, Nak. Sendiri. A. Penjual